Direktur Shu, kenapa Anda datang? Dokter Zhang, perut bawah saya agak nggak nyaman. Bisa tolong cek? Direktur Shu, bukankah Anda juga dokter? Dokter nggak bisa obati diri sendiri. Lagi pula, kemampuan Dokter Zhang paling top di departemen. Tiap hari banyak pasien cari Anda, dari gadis muda sampai ibu muda, sampai antri di depan RS. Kenapa? Nggak suka saya ya? Enggak. Direktur Shu cuma bercanda. Direktur Shu, Anda berbaring? Biar saya cek. Yuk mulai. Dokter Zhang tunggu di sini aja. Oke. Kok nggak ada suara? Direktur Shu, apa Anda nggak enak badan? Dokter Zhang, turun dikit. Direktur Shu, ada sedikit dingin rahim. Nanti saya resep obat. Dokter Zhang belum selesai cek, masih ada sesak di dada. Cepat ke kantor saya. Oke. Dokter Zhang, kebetulan banget. Direktur manggil saya. Dokter Zhang, malam bisa ke rumah saya. Bantu cekin saya lagi ya. Malam ini saya sendirian. Pantas saja si kecil ini, kok bisa naksir saya ya? Toh saya cuma dokter biasa. Dia kan orangnya direktur Wang. Halo Qiangzi, baru saja aku lihat pasangan brengsek itu turun. Cepat bertindak, malam ini harus tangkap mereka. Saat berbuat mesum, Tenang, serahkan pada aku. Selamat ya. Sudah kerja 10 tahun, masih dokter bawahan. Umurmu kayak anjing aja. Sampai sekarang belum punya gelar menengah. Masih mau nikahi aku? Kita putus saja. Bener-bener gak waras. Kenapa karier jelek? Karena aku nggak ada backing. Akhirnya tiba juga hari ini. Angkat telepon dong. Angkat telepon. Aduh. Nakal ya. Direktur Wang, kenapa buru-buru banget hari ini? Padahal jam kerja belum habis. Masih berani ngomong? Di dalam nggak pakai apa-apa. Kerja sambil goyangin pantat. Pemandangan semua dinikmati Zhang Kun. Direktur Wang, ngomong apa sih? Ini kan demi memudahkanmu. Iya. Heh. Aku kan udah nyadar salah. Nanti akan layani direktur dengan baik. Rubah kecil, lihat gimana aku mainin. Semua mutasi pegawai rumah sakit, penilaian gelar jabatan, semua diputusin Wang Debiao sendiri. Kalau aku bantu dia lolos kali ini, nanti bisa jadi orang kepercayaannya, uang sama kekuasaan, bisa ku pegang semua. Nggak peduli lagi, gaskun aja.
Direktur ruang kepala Chen, cepat buka pintu. Aduh, siapa sih buru-buru gini? Cepat pakai baju. Aku cek dulu. Dokter Zhang, kamu kepagian? Balik malam aja. Di mana direktur ruang? Ku dengar dari Chen Xiaoyuan, katanya dia mau grebek selingkuh. Udah sampai bawah nih. Yakin Wang Debiao di sini? Pasti banget. Rumah ini. Yuk, jalan. Masa sih? Chen Xiaoyuan itu edan? Masa dia tega begitu? Direktur ruang dengerin aku, cepet sembunyi. Kalau enggak hancur hidup Anda. Ini lantai paling atas. Turun nanti ketahuan. Kamar mandi, di balik tirai, kolong ranjang. Mau sembunyi di mana aja. Cepet sembunyi, matiin HP, jangan bunyi sedikit pun. Beneran bisa nih, Chen Xiaoyuan itu curigaan banget. Dia parno banget. Direktur Wang, sampai titik ini, hanya kalau orang di bawah selimut itu aku. Baru istrimu bisa nggak curiga? Iya, benar. Ya, ayo cepat lepas baju masuk selimut. Kamu juga. Ayo buruan ke sini. Apa jangan-jangan berani punya niat nakal, tapi nggak berani bertindak? Meski cuma pura-pura. Aku tetap mau hukum kamu si penggoda kecil. Kamu sanggup nggak sih? Sanggup. Cari dia! Wang Debiao, akhirnya ketangkap juga kamu. Ah, Ah, Wang Debiao, akhirnya ketangkap juga kamu. ah. ah. Kalian ngapain? Siapa kamu? Zhang Kunko, kamu. Kenapa kamu sama Shu Qingqing? Bukannya kamu sudah punya pacar? Kita udah lama bareng kok. Lagian, sekarang cari pacar dua juga. Biasa aja kan? Oh ya, aku dengar Wang Debiao malam ini mau rapat berdua sama dia. Kepala Chen, kamu lagi ngapain ini? Kamu nggak curiga direktur ruang kan? Sekarang direktur ruang di jalan kerja dalam pesawat. Kalau kamu curiga dia bakal sedih banget. Beneran gitu ya? Zhang Kun, kalau kamu berani bohongin aku, di seluruh Qinghai, nggak ada rumah sakit yang bakal nerima kamu. Tentu aja aku ngomong bener. Direktur Chen, aku belum bilangin kalian semua. Aku lagi sama pacarku waktu itu, tiba-tiba kalian masuk. Gimana kalau aku kaget sampai sakit? Keluar. Kalian semua keluar dari sini. Chen Xiaoyuan, kamu ini menerobos rumah orang loh. Aku bisa laporin kalian. Gimana mungkin? Aku jelas lihat Wang Debiao sama Shu Qingqing naik mobil itu. Bro, kamu salah lihat. Aku juga ada di mobil itu. Direktur Wang itu abis nganter kita berdua, dia langsung ke bandara. Kamu bohongin anak kecil kali. Chen Xiaoyuan, kalau mau gila jangan di sini. Ini rumahku. Kalau nggak keluar juga, aku laporin kamu fitnah. Udah. Direktur Chen, tuh kan udah lihat sendiri. Ini bener-bener cuma salah paham. Nggak ada kok. Kepala Chen, udah cukup lah. Zhang Kun, ternyata aku meremehkan kamu. Nggak nyangka, kamu sama Shu Qingqing barengan. Aku peringatkan, hati-hati sama ulahmu. Nyonya, kita harus periksa semua sini. Udahlah, nggak malu, cukup ya. Kita pergi. Dokter Zhang, kali ini untung kau sigap. Zhang Kun, kamu hebat. Udah lama kerja di RS kan? Ada pendapat? Direktur Wang, saya nggak ada pendapat. Hati saya cuma buat pasien. Anak muda, jangan cuma kerja keras. Coba lihat arah jalan. Direktur menurut saya, jalannya dibuka unit.
arah dari atasan, Bapak kemana, saya ikut. Hahaha. Bagus, bagus. Sadar juga. Anak-anak muda, ku ingetin ya, jalan dibuat sendiri. Saya pada urusan, keluar dulu. Kepala Shu, kalau nggak ada apa-apa, saya juga mau pulang. Tetap kontak ya. Kepala Chen, ada apa cari saya? Dokter Zhang, kemarin gangguin kamu sama Dokter Shu. Maaf banget. Dia nggak mau balas dendam kan? Kamu ini payah banget. Gimana bisa suka sama dia, demi dia, sampai ngorbanin masa depan. Demi dia sampai masa depanmu hilang. Apa maksudmu? Klinik bawahan rumah sakit kita. Kebetulan butuh dokter, kurang 1 dokter. Direktur rumah sakitmu sudah daftarin kamu. Maksudmu, Direktur Wang mau pindahin aku ke rumah sakit di kota kecil? Iya betul. Itu maunya dia. Wang Debiao, lupa jasa setelah menyeberang. Makasih udah ngingetin Pak Chen. Saya ada urusan, pamit dulu. Masuk. Xiao Zhang, ayo duduk. Direktur Wang itu soal mutasi kerja saya. Xiao Zhang, semalam kamu udah bantu banget. Direktur Wang, saya selalu mau bantu Anda. Tolong biar saya tetap di sini. Tapi Chen Xiaoyuan nggak gampang dibohongi. Dia foto saya dulu. Baru tangkap basah. Nggak nyangka. Kamu malah ikut campur. Sekarang di tangannya ada bukti saya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Kalian saling dorong tanggung jawab. Ujung-ujungnya saya korban. Perselisihan kalian berdua. Kali ini saya salah perhitungan. Jadi begini, kamu sembunyi dulu. Tunggu aku beresin Chen Xiaoyuan, aku pasti tarik kamu balik. Oke. Aku ikut perintah atasan. Hehehe. Surat mutasi akan segera turun. Siap-siap berangkat ya. Oke, aku turun dulu. Sok pinter. Pusing nyelamatin gue, terus ngarep dapat balasan. Biarin gue sukses. Kira ini novel ya. Kamu tahu rahasia rumah tangga kami? Kalau Chen Xiaoyuan gak urus kamu, aku juga bakal usir kamu. Ini klinik kita. Kamu bisa lihat sebentar. Terus tunggu di dalam, tinggal tunggu kepala klinik kita. Oke, makasih ya. Kali ini kena jebakan Wang Debiao sama Chen Xiaoyuan. Terperangkap. Nggak tahu kapan bisa bebas. Kamu kepala kan? Aku Zhang Kun dari RS Kota. Maaf banget. Aku haus banget. Lihat timun ini, nggak ada yang makan, jadi aku makan 1. Nggak apa-apa. Itu emang nggak aku pakai. Pernah dipakai? Astaga. Bukan dipakai gitu kan? Dokter Zhang, nggak nyangka kamu masih muda, tapi jiwa pengorbananmu besar. Sampai rela tinggalkan lingkungan kerja nyaman di rumah sakit kota, buat kerja di tempat kecil kayak gini. Direktur, Anda bercanda. Wah, di desa terpencil gini ada cewek secantik ini. Ini jauh lebih cantik dari Shu Qingqing. Dokter Zhang, kamu lihat apa? Direktur itu, panggil aku Xiao Zhang aja. Oke, Xiao Zhang, aku Guikin. Jangan panggil aku direktur terus, tempat kita kecil. Orang-orang ramah banget di sini. Oke deh Kak Qin. Xiao Zhang, baru pertama kali kesini ya hari ini. Aku sendiri yang mau sambut kamu, makan malam di rumahku ya. Aduh Kak Qin, aku bukan siapa-siapa. Repot banget jadinya. Xiao Zhang, Kak Qin juga jujur aja, tempat ini kecil, jarang ada orang kota datang. Kamu masih muda, Kak Qin ngerasa akrab sama kamu. Mau anggap kamu adik sendiri. Oke, makasih banyak Kak Qin. Aku mau keliling ke ruangan dulu. Oke, silakan. Iya. Kalian lihat dokter cowok baru itu. Katanya dia lumayan ganteng ya. Kenapa dokter kandungan? Kayaknya dia cuma mau lihat badan cewek. Kerja buat cari untung aja.
Dia ke kantor Guikin. Lama banget baru keluar. Jangan-jangan... Ngomong apa sih? Suami direktur Guikin itu bos besar loh, juga royal banget ke dia. Mana mungkin dia buang bos besar, cuma demi dokter kecil? Bos besar so what? Ninggalin Guikin sendirian di kota kecil. Sebulan baru datang sekali. Dengar-dengar sih, katanya dia nggak bisa punya anak. Bertahun-tahun perutnya kosong aja. Aduh, kalau terus begini, suami bisa aja kabur sama cewek lain. Menurutku sih, dia justru jadi selingkuhan di luar. Apa jangan-jangan sama cowok baru itu? Ternyata, jadi direktur pun tetap punya masalah kayak gini. Sini. Cepet masuk. Mana Abang Ipa Kinje? Lagi dinas, nggak di rumah, makin enak. Biar nggak ganggu, duduk cepet. Coba cemilan ini. Makasih Kinje. Gimana? Chin, masakanmu enak banget. Jauh lebih enak dari rumah sakit kota. Serius nih, kalau suka, sering-sering aja main ke sini. Aku masakin buat kamu. Xiaozhang, kamu ada masalah sama orang ya? Sampai dipindah ke rumah sakit kita. Chin, kamu dengar gosip apa? Aku denger. Kali ini Dir, Chen yang pindahin kamu. Kamu ada masalah sama dia? Ada konflik ya sama dia? Apa jangan-jangan dia tahu Chen Xiaoyuan gagal menangkap selingkuh dan mau balas dendam padaku? Xu Qingqing memang cantik banget. Kalian pria semua suka dia, kan? Nggak aneh. Tapi yang aneh, kali ini Direktur Chen gerebek di ranjang, yang ketangkep malah kamu. Xiaozhang, cerita dong sama aku, gimana rasanya? Kayaknya dia emang tahu segalanya. Aduh, ayo cerita sama aku, gimana rasanya sama Xu Qingqing? Chen Jie, dengerin aku. Aku beneran nggak ada apa-apa sama Xu Qingqing. Itu direktur kita Wang Debiao yang ada hubungan sama dia. Aku cuma jadi tameng, makanya ketangkep direktur Chen. Baru kenal dia masih malu-malu. Kenapa sekarang ngomong ginian santai banget? Xiaozhang, Cewek secantik Xu Qingqing, kamu masih nggak tergoda? Kamu beneran nggak bisa apa-apa ya? Atau mau aku cekin? Gimana kalau lain kali? Aku cekin buat kamu? siapa bilang aku nggak bisa? Mau coba nggak? Kin, aku nggak maksud gitu. Maaf. Kau cuma berani nafsu, tapi pengecut sih. Chin, jangan ngeledek aku. Sekarang aku kayak anjing kalah. Mana sempat mikirin hal kayak gitu. Siapa tahu, semua bakal berubah cepat. Chin, aku nggak bisa minum lagi. Jang, aku antar kamu pulang ya. Aku bisa pulang sendiri kok. Chin, maaf. Jang, aku tahu itu nggak sengaja. Menurut kamu, aku cantik nggak? Cantik. Chin, wanita paling menawan pernah kulihat. Paling menawan, Siapa yang lebih cantik, aku atau Xu Qingqing? Tentu kamu lebih cantik. tentu kamu cantik. Chin, aku sama Xu Qingqing nggak ada apa-apa. Wang Debiao yang selingkuh sama dia. Satu rumah sakit tahu kok wanita kayak gitu. Aku pasti jaga jarak. Kalau aku bilang, aku sama kayak dia gimana? Hah, Nggak apa-apa, Jang. Kita cuma mabuk doang. Aku antar kamu pulang ya. nggak usah Kin. Aku pulang sendiri. Cepet ikutin mobil depan. Minuman ini kuat banget. Maaf ya, Zhang Kun. Kak Chin cuma mau Ana. Aku bakal balas budi kamu. Kakin, Gimana? Tidur nyenyak nggak semalam? Kakin. Tadi malam aku kayak denger suara kamu. Jangan-jangan itu kamu. Nakal banget. Mimpiin aku tadi malam ya. Jangan mikir aneh-aneh. Kerja yang bener.
Tapi mimpinya kerasa nyata. Kak Kin semalam beneran ada. Kak Kin. Jangan-jangan aku dimanfaatin. Kerja dulu aja. Gaji di desa cuma setengahnya kota. Bulan ini nggak bisa bayar cicilan. Minjem ke Jen-Jen aja. Minum obat ini tepat waktu pasti aman. Oke. Kok dia nggak balas-balas pesanku? Jen-Jen nggak jawab sama sekali. Halo sayang, lagi apa? Aku udah pulang kerja. Cewek ini anggap aku miskin, anggap aku nggak berkuasa, anggap aku bukan siapa-siapa. Halo Zen-Zen, kok kamu ngeblok aku lagi? Aku blok kamu, terus kenapa? Dasar pecundang. Dulu cuma karena nilai dokter kamu. Aku terima kamu, nggak nyangka. Diusir ke desa kerja di puskesmas jelek, kamu masih punya masa depan apa? Zen-Zen, kasih aku waktu dong. Pasti aku bisa bangkit. Lucu kamu itu. Mimpi aja deh, jangan pernah ganggu aku lagi. Wu Zen-Zen, tunggu aja. Aku pasti bikin kamu nyesel. Kamu ngapain kesini? Aku lagi cuti. Makanya aku mau lihat kamu. Kenapa nggak cari muka di istri kamu sama si nyonya tua itu? Katanya kamu paling takut dia marah. Dia nggak secantik kamu kok. Kalau mau lihat, jelas aku lihat kamu dulu. Pelan dikit. Kayaknya aku hamil deh. Aku hitung-hitung waktunya. Harusnya yang minggu lalu itu. Bagus banget, mantap. Akhirnya aku, Wu Hailong, punya penerus. Hahaha. Punya anak harusnya ke istrimu, kan? Aduh, jangan sebut dia lah. Istri tua punya masalah kandungan kalau bukan demi karier. Dari dulu udah aku cerai, langsung kubuang aja. Hehe. Sekarang tahu kan aku lebih baik. Sayang, dulu aku kurang baik sama kamu. Udah deh, jangan gitu lagi. Setiap kali cuma ngomong doang. Aduh sayang, sekarang beda loh. Kamu bantu banget. Mau aku kasih hadiah yang mantap? Bilang mau dikasih apa? Aku bukan cewek 20-an. Kalau mau beneran gantiin aku, tolong bantu aku satu hal. Bilang aja, aku bakal bantu. Bener, bilang aja. Aku setuju. Aku punya sepupu namanya Zhang Kun. Dia dijebak orang. Sekarang dia sedih banget. Mau kamu bantu dia? Gampang. Serahkan sama aku. Hehehe. Halo Pak Wu, Dokter Zhang yang kamu cari sudah aku temukan. Orang kayak dia pantas dibantu nggak sih? Kamu selalu ingin cari orang buat awasi Wang Debiao kan? Dia disingkirkan sama Wang Debiao. Kali ini kamu bantu dia. Dia pasti akan bantu kamu sepenuh hati. Benar juga kata kamu. Orang yang lagi jatuh begini, dikasih sedikit manfaat, dia bakal sangat berterima kasih. Memang pilihan yang bagus. Bawa dia ke bawah. Halo, Debiao. Saya Wu Hailong. Begini, sepupu saya. Mau belajar sama kamu. Tolong atur secepatnya. Oke. Namanya siapa? Besok langsung kerja aja. Kayaknya namanya Zhang Kun. Zhang Kun. Jen-Jen. 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 Jen-Jen jangan pergi. Kak Kin, kenapa kamu di sini?
Kamu sudah sadar? Kak Kin. Gimana aku bisa sampai sini? Kamu mabuk di pinggir jalan. Saya suruh Wu Hailong antar kamu pulang. Wu Hailong. Bos grup. Aduh, Tenang saja, dia nggak di sini lagi. Sudah pulang dari tadi. nggak nyangka suami yang disebut Kinje ternyata Wu Hailong. Setauku istri Wu Hailong Marga Shen kan. Kayaknya mereka punya hubungan spesial. Kamu pasti udah tahu hubunganku sama Wu Hailong kan? Rahasiain buat aku ya. Tenang aja Kinje. Aku pasti rahasiain. Aku tahu kamu nggak betah di sini. Tapi sebentar lagi, kamu bisa pergi. Kinje, maksudmu apa ya? Nanti juga kamu tahu. Aku bakal kangen sama kamu Kinje. Di sini kamu nggak ada harapan. Aku cuma mau kasih arahan. Kinje, kenapa kamu baik banget sama aku? Jangan-jangan kejadian malam itu beneran ya? Aku udah bilang kan, aku anggap kamu adikku. Kinja udah tua, lihat wajahmu. Bikin ingat masa lalu. Hanya masa lalu, ada perasaan paling murni. Kinje, kamu beneran suka aku? Jangkun, anggap aja Cinja ini sekali nakal ya. Ini garis kehidupan, ini garis cinta. Hahaha, biar aku lihat punyamu. Jangkun. Siapa cewek ini? Kok pakaiannya begitu? Jangan-jangan pacarmu ya? Bukan. Punya pacar masih godain kita. Aku paling benci cowok brengsek kayak kamu. Iya, paling nggak suka cowok playboy begini. Sampai jumpa besok di kantor. Dokter Chen, nggak lihat aku lagi ramal orang ya? Ngapain kamu cari aku? Keren juga kamu, Jangkun. Udah sampai tempat terpencil gini, masih aja deketin perawat muda. Kenapa? Kamu cemburu ya? Aku cari kamu buat urusan penting. Ayo naik, ikut aku. Malam-malam begini mau bawa aku kemana sih? Aku bilang mau ajak kamu ke rumahku. Berani nggak? Kalau kamu berani ajak, aku berani ikut. Ngarep banget, lihat tampangmu. Mana pantes, besok pagi mandi yang bersih. Siapin barangmu, aku jemput kamu. Kamu belum bilang mau bawa aku kemana? Mau kasih kamu kejutan? Selamat ya, dapat promosi. Sekarang kamu jadi sekretaris Wang Debiao. Aku tahu Kak Kin mau bantu aku pindah balik, tapi nggak nyangka. Ternyata jadi sekretaris Wang Debiao. Udah deh, jangan pura-pura. Cepet bilang, siapa backing kamu sebenarnya? Dokter Chen, kamu bercanda. Kalau aku punya backing, mana mungkin aku diturunkan jabatannya? Aku nggak peduli kau punya atau enggak, tapi aku kasih saran. Wang Debiao itu bukan orang baik. Walau kau bantu dia lewati masalah, sekarang jadi sekretaris dia, tetap saja, dia nggak bakal anggap kau kepercayaannya. Terus kenapa? Aku pakai kemampuan sendiri, dapat posisi ini. Dan sekarang jabatanku nggak di bawah kamu. Lucu juga. Coba kamu bilang, sekarang sebenarnya kamu mau ambil apa dari rumah sakit ini? Tentu semua yang pernah aku hilang. Mantap, ambisius. Kayaknya kita bisa kerjasama. Kerjasama. Dokter Chen, kamu bercanda lagi? Jangan pikir aku nggak tahu. Aku diturunkan itu juga idemu. Iya, memang kenapa? Nggak ada musuh abadi. Yang ada cuma kepentingan abadi. Mau kerjasama? Tunjukkan dulu niat baikmu. Berani juga kamu. Yang penakut mati kelaparan, yang nekat bisa berhasil, itu sudah hukum dunia kerja. Setuju. Tapi juga lihat dulu kamu punya modal buat lanjut nggak? Lebih baik nurut sama aku. Kalau nggak, aku jamin kamu bakal lebih parah dari dulu. Maksudmu apa? Nggak usah tahu, nurut aja. Turun dari mobil. Dengar ya, aku bukan lagi orang bodoh yang gampang dimainin sama kalian suami istri. Mending kita bicara terus terang. Bisa nggak kita kerja sama? Aku yang tentuin. Kalau ini, berani nggak? Aku mau ke kantor Wang Debiao dulu. Wu Zhenzhen mau kemana? Sayang, di sini nggak ada orang. Jangan.
Tenang, nggak ada siapa-siapa kok. Wu Zhenzhen, kamu ngapain? Kenapa kamu balik lagi? Ada apa? Kan kamu udah lihat sendiri, masih perlu aku jelasin? Kamu putus sama aku cuma karena dia. Iya. Kamu nggak ada dengan Tian bawa kakinya aja kamu nggak nyampe. Udah 2 tahun pacaran sama kamu. Sentuh aja nggak boleh. Kamu nggak tahu kenapa. Dulu kamu janji sama aku mau nunggu malam pengantin. Hahaha. Kamu beneran percaya? Dasar cupu. Hari ini aku kasih lihat kamu gimana aku mainin istri kamu. Cuma aku. Zhenzhen tampil keren. Gimana? Masih sakit nggak? Ih, jangan bilang dong. Udah nggak sakit. Malam nanti aku masih mau. Wu Zhenzhen, kamu wanita nggak tahu malu. Aku cinta dan sayang kamu banget. Kamu malah khianatin aku. Sekretaris Tian, ada anjing gila di sini. Teriak-teriak nggak berhenti di rumah sakit. Cepat cari orang buat usir dia. Kalau enggak, kalau ketahuan atasan, kamu pasti disalahkan. Santai, aku bakal ngusir dia. Sama aja kayak anjing mati. Nggak ada bedanya. Zhang Kun, bukannya kamu kerja di puskesmas desa? Ngapain kesini? Cepat pergi. Kenapa? Karena aku sekretaris direktur. Aku suruh pergi, kamu harus pergi. Harus nurut sama aku, sekarang pergi. Atau aku panggil security buat buang kamu keluar. Dengar ya, aku nggak bakal pergi. Kalau gitu, aku panggil security aja, biar kamu diusir. Sayang, kamu hebat banget. Di ranjang aku nggak jago ya. Ih, nakal. Nah, Arden nelpon. Terlambat. Dengerin gue. Cepat sujud minta maaf sama gue. Tungguin aja. Halo, Direktur Chen. Tian Hai, ini Chen Xiaoyuan. Aku telepon buat kasih tahu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi sekretaris direktur. Ayo cepat. Suruh Herdi pecat dia. Nggak mungkin. Oh, aku naik jabatan. Bener nggak, Direktur Chen? Ngomong apaan sih? Ini cuma rotasi jabatan. Sekretaris direktur diganti orang. Bukan, maksudnya siapa penggantinya? Mantan dokter kandungan, Zhang Kun, beresin barangmu. Lapor ke bagian logistik. Suamiku ngapain nunggu lagi? Cepat cari orang usir dia. Gila kamu. Kenapa kamu aneh banget sih? Itu semua gara-gara kamu. Sekretaris Zhang. Aku salah. Tentang yang tadi kamu lihat, aku bisa jelasin kok. Kamu ngomong apa sih? Kapan dia jadi sekretaris? Iya kan? Kamu yang harusnya jadi sekretaris. Mana mungkin aku sekretaris? Kamu itu sekretarisnya. Sekretaris Zhang, jangan terlalu baper ya. Aku rela kerja keras buat kamu, mau kerja apapun demi kamu. Kamu gila ya? Anak ini mana mungkin jadi sekretaris? Sekretaris Zhang, dia yang godain aku. Gini aja, Sekretaris Zhang. Sekarang juga aku putusin dia. Jangan terlalu dendam ya. Anggap aja aku tak berarti. Tolong lepaskan aku ya. Akun, dengerin aku. Bukan aku yang godain dia. Dia yang maksa aku. Sekarang, kamu jadi sekretaris, bagus deh. Harus bela aku ya. Dia maksa kamu? Kenapa nggak lapor polisi? Mau aku bantu? Aku, jangan. Berhenti. Dasar wanita jahat. Anak itu cuma lagi hoki. Sekarang kamu mau jatuh ke pelukannya. Iya kan? Iya. Kamu bukan sekretaris lagi. Masih punya hak apa? Sentuh aku. Aku sentuh kamu. Kenapa? Aku sentuh kamu. Kenapa? Tian Hai, kamu beneran lelaki, ya? Hah? Berani sentuh aku? Coba jatuhin Zhang Kun? Hah? Nanti. Jangankan main sama kamu. Punya anak sama kamu pun, aku mau kok. Oke. Tunggu aja. Aku habisin dia dulu. Baru main sama kamu. Wang Debiao, aku pulang. Aduh, Xiao Zhang datang. Waktu itu, aku sebenarnya nolak kamu dipindah ke puskesmas. Tapi Chen Xiaoyuan maksa sendiri. Aku sebagai direktur. Jadi nggak enak juga ngatur sedetail itu. Maaf jadi nyusahin kamu. Sebenarnya, Aku berterima kasih diberi kesempatan buat belajar kali ini. Hehe. baguslah. Sebenarnya, aku lihat masa depan kamu cerah. Kamu ngerti situasi. Tahu arah jelas. Kamu pernah bantu aku. Aku nggak akan lupa selamanya. Tapi kerja di rumah sakit. Kemampuan kerja itu paling penting.
Silakan bos, tolong perintah saja. Kamu urus tahun ini pengadaan alat medis. Serius nih, tetap aja mau jebak aku. Ini posisi enak loh. Aku cuma bantu kamu. Makasih bos, aku pasti selesaikan tugas. Sekretaris Zhang, Wakil Direktur Chen, background kamu keren ya. Baru datang langsung jadi sekretaris, malah pegang proyek pengadaan. apa maksudnya Direktur Chen? Aku cuma kerja sesuai perintah Direktur Wang, tugas apa aku jalani. Suruh di mana ya ke sana. Jaga dirilah. Si Chen Xiaoyuan jam kerja, pakai baju gini mau kemana? Sembunyi-sembunyi ke sini. Siapa tahu janjian sama siapa? Tunggu aja, aku bakal taklukkan kamu. Jadi budakku. Minta aku siksa kamu. Ayo naik, Dokter Chen. Ngapain kamu di sini? Kamu ngikutin aku. Cowok semua sama aja. Udah cukup. Berani kamu pukul aku? Mau mukul kamu. Aku bukan cuma mau mukul kamu, aku juga mau beresin kamu. Jang Kun, kamu mau apa? Masuk. Aduh. Ah, Aku pukul kamu begini, kamu suka ya? diam. Lepaskan aku. Ketua Chen, ayo main game. Aku tanya satu, kamu jawab satu. Barusan ke ruang teh ngapain? Semua gara-gara perempuan Shen Xion itu. Dia rebut Wu Hailong. Nikah sama dia jadi istri ketua. Aku cuma bisa nikah sama kepala kecil. Aku nggak terima. Wu Hailong. Bener. Dulu dia cinta sama aku. Waktu kuliah, kita udah bareng. Salah perempuan Shen Xion itu, dia ambil dia. Aku mau rebut balik. Biar perempuan rendah itu lihat cowoknya kayak anjing di depan aku. Kamu beneran gila. Aku udah dandan gini, dia nggak lihat juga. Wu Hailong cuma peduli sama Kinji. Cewek ini ternyata bisa kalah juga. Pas banget buat ku manfaatkan. Kamu tahu kenapa aku pukul kamu? Karena kamu rendah. Kamu yang rendah? Kamu ini cewek. Terlalu serakah deh. Wang Debiao itu kan kepala rumah sakit. Apa kurangnya dibanding Wu Hailong? Jauh banget bedanya. Rumah sakit kita cuma salah satu cabangnya Wu Hailong. Cabang kayak gini. Dia punya 10. Sebanyak itu? Bahkan lebih. Juga ada divisi R&D yang diurus si Shen Yun itu. 10 Wang Debiao juga kalah sama 1 Wu Hailong. Nah, Direktur Chen, kamu sama Kepala Wang urusin rumah sakit baik-baik, bisa juga kalahin Shen Yun kan? Aku cuek sama itu. Aku cuma mau hancurin semua. Biar yang pernah nindas aku takluk di bawah kakiku. Gila banget sih cewek ini. Dengar ya, aku mau kamu tidur sama si Shen Yun itu. Pas Wu Hailong tahu, pasti dia bakal putus sama dia. Nggak minat. Urusanku sendiri aja udah ribet. Maksud kamu apa? Ya udah, turunin aku sekarang. Janjiin dulu, jangan ngaco lagi. Oke. Aku janji. Kamu tahu nggak, suamimu tercinta itu menyerahkan semua pengadaan alat medis tahun ini sepenuhnya ke aku. Transaksi sebesar ini, dia nggak kasih aku sepeser pun. Jelas-jelas dia mau lihat aku gagal. Bodoh. Peluang kaya di depanmu. Kamu masih nggak sadar. Bisa kaya raya. Dengar ya, kalau aku berani ngambil suap 1 sen pun dari order ini, Wang Debiao pasti habisin aku. Tapi kalau yang kerja sama, nggak bisa disentuh Wang Debiao. Maksudnya apa? Kamu belum tahu kan? Shen Xion kenal banyak bos alat medis. Kalau kamu tidur sama dia, dia kasih sesuatu lewat celah jarinya aja. Kamu udah untung besar, dan Wang Debiao pasti pikir itu perintah dari Wu Hailong. Dia pun nggak berani protes. Nggak nyangka kamu wanita gila. Masih ada gunanya juga. Jang Kun, kita sama tipe orang. Kalau kerjasama tercapai, kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Aku nggak mau kerja sama. Terus kamu mau apa? Aku mau kamu jadi anjingku. Kamu belum pantas sekarang. Nggak lama lagi, kamu bakal minta-minta ke aku sendiri. Oke, aku tunggu hari itu. Jang Kun, aku bakal habisin kamu.
rebut posisiku, bikin aku malu. Aku nggak bakal damai sama kamu. Berhenti, ya aku ada ide. Coba bilang, kalau ide jelek, kamu juga kena. Sepupu. Besok dia kan mau serah terima kerja sama Xu Qingqing kan? Xu Qingqing itu orang Wang Debiao. Nanti kita tinggal kasih dia skandal cinta dikit, bikin dia musuhin Wang Debiao. Dia nggak bakal betah di sini, nggak bisa bertahan lah. Betul. Xu Qingqing itu pantangan Wang Debiao tuh. Dia cuma sekretaris saja. Kalau berani nyentuh, nasibnya pasti lebih jelek dari anjing. Iya sepupu. Nanti Direktur Wang ingat jasa lama, pasti minta abang buat bantu lagi. Jadi sekretaris dia kan. Oke, kita lakuin. Wah, sekretaris Tian sendiri gantiin air. Jadi saya agak enggak enak nih. Hehe, Ketua Xu. Jangan bercanda sama saya dong. Sekarang saya cuma satpam biasa. Nggak tahu Anda pesan air, langsung saya antar ke sini. Tian Hai, kamu tahu nggak kenapa kamu diganti? Ada petunjuk dari Ketua Xu? Kamu banyak bicara banget. Udah ganti belum? Kalau udah, cepet pergi. Oke. Pak Xu, saya duluan ya. Gimana? Sudah beres? Berani remehin aku. Jangan salahkan aku ikut libas kamu juga. Santai aja. Ini resep rahasia dari negeri Kari. Tinggal minum airnya, dijamin langsung birahi. Lihat anjing aja langsung nempel. Ayo cepat pergi. Si Zhang datang. Sekarang saatnya Xu Qingqing kambuh. Kita tunggu aja nonton serunya. Nanti sekalian aku rekam videonya. Hahaha. Kenapa si Wang Debiao yang tua itu datang? Gimana nih Kang? Tenang, lihat kondisi aja. Kok makin diminum makin haus? Rasanya panas. Lemas banget. Kenapa begini? Pengen banget. Bener-bener pengen. Siapa aja nggak apa-apa. Tolongin aku. Qingqing, aku datang. Orang tua itu maksa ikut. Jangan-jangan mau kencan sama Xu Qingqing depan aku. Nggak kuat aku. Sakit banget rasanya. Tolongin aku. Cepet bantu aku. Aku nggak enak badan. Aku nggak tahan lagi. Cepat kesini. Qingqing, kenapa kamu? Masih siang bolong, kenapa kamu begitu gelisah? Kamu kangen aku ya? Direktur, aku nggak bisa gerak. Aku pengen. Xu Qingqing jelas sudah kena obat bius. Air ini bermasalah. Hari ini giliran divisi logistik ganti air untuk semua lantai. Aku panas banget. Tolong aku. Qingqing, kok kamu tiba-tiba jadi manja begini? Aku nggak tahu. Aku benar-benar pengen. Cepat kasih aku. Qingqing, kalau kamu udah segitu butuhnya, gimana kalau kita di sini aja? Ya di sini aja, cepetan. Nakal banget, aku turutin. Ayo cepat. Kamu bisa nggak sih? Kenapa Zhang Kun keluar? Jadi sia-sia semua. Semua diambil Wang Debiao. Orang tua itu motong jalan. Si Zhang, kamu lagi beruntung. Tunggu aja. Ayo. Oke. Siap. Aku ke sana sekarang. Wu Hailong tiba-tiba mencari aku ada urusan. Qingqing kayaknya keracunan. Bawa dia ke UGD buat cuci lambung. Oke, ngerti. Anak. Jangan coba-coba macam-macam. Kalau enggak, aku enggak akan maafkan. Tenang aja. Sebelumnya cuma main-main. Dia milik Anda. Nyali 10 nggak berani ganggu. Cepat lakuin. Oke. Zhang Kun. Belum juga cepat sini lanjutkan. Santai aja. Wang Debiao sudah pergi. Aku nggak bakal bocorin. Direktur Xu, kamu ini keracunan. Biar aku antar cuci lambung ya. Aku nggak mau cuci lambung. Aku mau kau bantu aku sekarang. Jangan-jangan. Kamu nggak bisa. Bukan nggak bisa. Aku cuman nggak mau masalah. Ini cuma kita berdua yang tahu. Nggak bakal bocor ke siapa-siapa. Aku benar-benar udah nggak tahan. Kalau bukan karena Wang Debiao waktu itu,
Dari dulu aku udah mau sama kamu. Direktur Shu, kepala rumah sakit sebentar lagi pulang. Aku antar cuci lambung dulu aja. Aku nggak mau cuci lambung. Aku mau kau bantu obati kayak gini. Direktur Shu, Orang tua ini bikin aku buang banyak waktu. Nggak tahu si Jangkun, si brengsek itu diam-diam bikin ulah nggak ya? Nggak bisa, aku harus cek rekam medis. Cing-cing! Direktur Wang, kenapa Anda kesini? Dokter Shu cukup dijaga aku aja. Baru pulang kerja langsung kemari. Jadi repot banget deh. Kerja bagus, kayaknya aku nggak salah pilih kamu. Direktur Wang, tugas dari Anda pasti saya selesaikan. Sayang, aku bikin kamu menderita. Pergi sana, pas butuh malah nggak berguna. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sayang, aku juga ada urusan mendadak. Nggak mau dengar. Aku nggak mau dengar. Nggak pergi teriak. Iya, aku pergi. Aku pergi sekarang. Kamu tuh bener-bener jahat. Untung Wang Debiao nggak periksa teliti. Nggak nyangka. Kamu kelihatan kalem. Tapi ternyata ganas. Barusan enak banget. Aku pengen lagi. Kamu nekat banget. Masih ada suster di luar. Baru seru dong. Aku mau lihat. Ini gara-gara obat itu. Atau memang kamu hebat? Mau main sih boleh. Tapi harus di rumahmu. Tapi aku penasaran nih. Kenapa kamu selingkuh? Karena Chen Lu mau nggak bisa? Atau dia yang duluan selingkuh? Orang brengsek itu. Dia KDRT aja udah parah. Waktu ayahku kena kanker, dia nggak keluar duit sepeser pun. Sama orang sampah gitu. Aku bisa harap apa? Terus pas dinas luar kota, Wang Debiao manfaatin aku pas mabuk. Cowok memang gitu semua. Tapi dia lebih baik dikit dari Chen Lu Mao. Paling nggak dia baik ke aku. Biaya operasi ayahku, tas dan kalungku, dia yang bayarin. Jadi kamu sama Wang Debiao bukan cuma soal duit ya? Aku balas dendam ke Chen Lu Mao. Mau ku buat dia diselingkuhi. Ditambah kamu, jadi ada 2 di kepalanya. Orang kayak Chen Lu Mao pantas dapat itu. Aku paling benci cowok yang mukul cewek. Tapi sama Wang Debiao waktu itu dipaksa. Jadi bukan balas dendam ke Chen Lu Mao. Sama kamu aku mau sendiri. Rasanya enak banget. Kamu masih mau cari cowok lain buat balas Chen Lu Mao? Enggak. Ada kamu aja cukup. Sebenarnya SMS kemarin cuman mau ajak kamu ke rumahku. Tapi nggak nyangka Wang Debiao malah cari aku. Akhirnya aku jadi korban. Ini udah takdir. Kamu nggak percaya takdir kita? Udah ditakdirin sama Tuhan. Kayaknya obatmu masih belum habis efeknya. Mau cek kesehatan seluruh badan nggak? Apa sih? Aku ngomong gini soalnya suka kamu. Bukan lagi genit. Pak Shu, aku ada urusan sebentar. Kamu jaga diri dulu ya. Chen Xiaoyuan, kamu kirim video ini ke aku, apa maksudnya? Nggak ada apa-apa. Aku suruh orang ambil bukti perselingkuhan Wu Hailong. Kado buat kamu. Anggap aja tiket buat tidur sama Shen Xiun. Kenapa kamu takut? Kalau kayak gini, Qin Jie bakal ketahuan kan? Videonya juga nggak ada, video panas Shen Xiun. Kenapa dia harus denger kamu? Dia sama Wu Hailong sama-sama dalam bahaya. Dia pasti nggak mau suaminya. Ada rumor jelek. Ku dengar Wu Hailong akhir-akhir ini sibuk urus perusahaan mau IPO. Bener. Justru saat-saat kritis begini, nggak boleh ada masalah. Intinya kesempatan udah aku kasih. Mau ambil atau nggak terserah kamu. Kenapa aku harus nurut sama kamu? Ini, bukan hak kamu buat nolak. Aku udah pakai namamu. Kirim SMS ancaman ke dia. Dia ajak kamu ke rumahnya. Chen Xiaoyuan, kamu parah banget. Katanya kerjasama, tapi kamu main sendiri. Kalau kamu nggak mau, ya udah. Aku bisa cari orang lain gantiin. Lagian Shen Xiun juga nggak kenal kamu. Mimpi aja. Mau pakai nama baikku buat hal buruk, aku sendiri aja. Setuju dari awal kan lebih gampang. Oh iya. Jangan lupa rekam waktu lakukan. Aku butuh bukti. Biar Wu Hailong cerai sama dia. Gila bener nih cewek.
Nyonya, ada orang namanya Zhang Kun di luar, katanya mau ketemu Anda. Suruh aja masuk. Lanjutin kerjaan kamu. Ya, Kamu yang kirim SMS ngancam aku itu ya? Tahu aku siapa? Nggak takut mati ya? Tentu tahu. Miss Shen lebih cantik dari foto. Pantes Dewi Departemen R&D. Kamu ajak aku ketemu. Nggak cuma mau basa-basi kan? Kata-kata pujian doang. Mending kita langsung aja. Oke. Langsung aja nih. Suamimu tidur sama istriku. Mau diapain nih? Buktinya mana? Cuman omongan doang, ngancam aku tanpa bukti. Kamu terlalu polos sih. Miss Shen, aku cuma mikir buat kamu. Takut kamu lihat video suamimu selingkuh. Jadi kamu nggak bisa tidur. Tapi santai aja. Kalau malam ini nggak bisa tidur, biar aku temanin di sini. Cukup. Kalau kamu nggak bisa kasih bukti, sekarang juga angkat kaki. Cek email kamu. Udah dibilang jangan lihat, semakin lihat makin marah. Kamu mau apa? Suamimu tidur sama istriku. Menurut kamu aku mau apa? Wu Hailong tidur sama istriku, aku mau tidur sama istrinya, baru adil. Zhang Kun, jangan kira aku belum selidiki kamu. Kamu sekretarisnya Wang Debiao. Kamu malah belum nikah. Istrimu dari mana? Tunangan nggak boleh. Menurut kamu aja, wajahnya pakai mosaik. Siapa yang tahu dia siapa? Nona Shen, mosaik itu penting ya. Yang penting orang di dalamnya itu Wu Hailong. Kalau video ini tersebar, nama Wu Hailong bakal hancur. Perusahaan kalian nggak jadi IPO, batal deh. Kamu cari aku salah besar. Itu urusan Wu Hailong, nggak ada hubungannya sama aku. Yang aku mau itu kamu, Wu Hailong tidur sama istriku. Aku tidur sama istrinya, adil dan masuk akal. Kamu? Nona Shen, kamu cantik banget, juga sangat cekatan. Gimana bisa tahan suamimu selingkuh di luar? Dia bersenang-senang di luar, kamu sendiri di rumah, kesepian. Apa nggak merasa sakit? Diam. Omonganmu. Semuanya ngawur. Kesenangan ranjang, malam penuh gairah. Apa kamu nggak mau coba rasain? Hei, Sayang, malam ini aku ada acara. Aku nggak pulang. Kamu istirahat dulu. acara. Aku udah cek sama sekretarismu. Hari ini kamu nggak ada acara. Kamu lagi diranjang selingkuhan mana lagi? Jawab. Maksudmu apa? Kamu selidiki aku? Ada acara dadakan itu biasa? Wu Hailong selingkuh lagi. Kenapa nggak sekali-kali lepasin diri? Dari tadi ngomong, intinya cuma mau tidur sama aku kan? Gue kasih tahu, kamu nggak layak. Aku cari cowok di jalanan, siapa aja. Tetap kamu nggak layak. Miss Shen, ternyata kamu mikir begitu. Hati kecilmu pengen juga ya? Diam. Tunggu. Aku bisa setuju. Tapi waktu dan tempat aku yang tentuin. Miss Shen, kamu kayaknya nggak ngerti situasi ya. Hari ini, kamu cuma bisa nurut sama aku. Kalau nggak, aku bisa nggak sengaja. Kirim info itu, hidup Wu Hailong tamat. Jangan terlalu keterlaluan. Aku udah janji kasih kamu satu kesempatan. Tapi nggak boleh di sini. Kenapa? Selingkuh di rumah. Aku nggak enak hati. Wu Hailong itu selingkuh di rumah sama istriku. Aku juga harus sama istrinya di rumah. Baru adil. Kamu sama aja kayak Wu Hailong. Sama-sama brengsek. Aku nggak peduli. Kamu mau kritik aku gimana? Mau ngomong apa? Aku cuma mau bilang, malam ini, kamu harus ikut aku. Aku janji. Nggak bakal gini lagi.
anggap tempat ini rumahmu ya? Iya. Hari ini aku mau coba rasain. Jadi tuan rumah, entah ini rumah atau kamu. Kamu bener-bener aneh. Abis minum langsung pergi. Tenang, aku pegang omongan. Nanti aku nggak bakal masuk rumah ini lagi. Kecuali kamu butuh. Aneh juga. Dulu nggak pernah kayak gini. Tubuhku sekarang jauh lebih enak. Xiaozhang, gimana kamu di RS akhir-akhir ini? Makasih udah perhatian Kinji, semuanya baik-baik aja. Jangan cuma ngomong enak ya. Butuh bantuan bilang aja. Kabarin aku ya, Kak. Kinji, ada urusan nih. Mau minta tolong cariin info orang? Siapa? Shinshiyun. Adik baikku. Jangan-jangan kamu udah dapetin dia, ya? Kak, kamu terlalu muji aku. Dia tuh kepala divisi R&D. Aku cuma staff biasa. Akhir-akhir ini kan lagi pengadaan, jadi sering ketemu sama dia. Dia itu dari keluarga terpelajar. Keluarganya punya kekuasaan besar. Anaknya manja dari kecil. Ada satu kekurangannya. Apa tuh? Dia lahir dengan penyakit kandungan serius. Nggak bisa hamil. Pantes saja. Pantes apa? Beneran udah dapetin dia? Enggak kok Kinji. Aku cuma bilang pantes. Wu Hailong tiap hari datengin kamu. Aku juga dulu sempat ikut dia karena khilaf. Kalau bisa milih, aku pasti pilih kamu, Dek. Kinji, aku juga kangen kamu. Dateng aja ke sini ketemu aku, asal jangan pas Wu Hailong ke sini ya. Kinji, aku nggak mau terus selingkuh. Dulu aku juga mikir gitu. Tapi selingkuh tuh bikin nagih. Kinji, kamu memang menggoda banget. Pantes Wu Hailong cuekin istrinya. Tiap hari nyamperin kamu. Udahlah, jangan gitu. Kalau kangen aku, besok aja ketemu. Oke, nanti abis kerjaan selesai. Pasti aku datang minum sama kamu. Kinji, Shu Qingqing, Shinshiyun, nggak nyangka cuma setengah bulan, aku udah dapetin 3 cewek. Halo, Udah beres belum urusannya? tenang aja, masih ada cewek yang nggak bisa takluk sama Jangkun. Lihat deh lah gak puas dirimu. Cewek lain mah terserah. Pokoknya, aku nggak mungkin suka sama kamu. Ingat tuh kata-katamu, nggak lama lagi kamu bakal mohon-mohon ke aku, minta aku sama kamu. Gitu ya? Aku sih nunggu hari itu. Cepetan kasih rekamannya. Nanti kalau beres, kamu bakal aku kasih hadiah. Oh ya, kamu harus siap-siap. Kalau hadiahnya nggak oke, kita batal kerjasama. Tenang aja, pasti puas. Oke, aku sekalian absen di RS, bisa juga bawain barangmu. Hari ini aku cuti di rumah. Aku tunggu kamu di rumah. Jangkun, pas banget aku mau cari kamu. Kangen ya. Jangan bercanda, ini serius Ma. Ada anak magang baru di departemen. Kamu tolong bimbing dia. Direktur Shu, sekarang aku juga sekretaris direktur. Sibuk banget. Oh gitu ya. Ya udah. Padahal mau ajak kamu malam ini main ke rumahku. Tapi kamu juga sibuk nih. Ada waktu kok, bilang aja. Aku langsung urus. Cewek zaman sekarang suka nonton beginian. Gila ya. Aduh, sakit banget. Ngapain sih? Kamu gak apa-apa. Gimana nggak apa-apa? Semuanya rusak gara-gara kamu tendang. Siapa suruh tiba-tiba di belakangku? Aku tadi ketuk dan panggil kamu. Kamu lagi nonton ini, makanya nggak denger. Jangan asal ngomong. Ini adalah layar komputer ini rusak. Muncul halaman web, nggak bisa ditutup sama sekali. Cewek ini polos banget. Cing-cing, dari mana kamu dapat orang ini? Aku nggak urus, aku baik bawa magang. Tapi kamu malah tendang aku. Sekarang kamu bikin ini rusak. Kamu bilang, gimana nih? Kamu sekretaris Jang yang dibilang Bushu. Iya deh, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak tanggung jawab, aku suruh Bushu pecat kamu. Jangan pecat aku. Aku tanggung jawab deh. Kamu mau aku gimana? Aku juga nggak minta uangmu. Bantu aku sembuhin aja. Tapi aku dokter kandungan. Nggak ngerti obati penyakit cowok.
Gimana kalau gini aja, kamu pijit aja, pijit pasti sembuh. Beneran nih? Cuma dipijit doang bisa sembuh? Bercanda doang. Dia beneran mau loh. Tentu saja, aku sekretaris Jang, omonganku pasti bisa dipercaya. Oke deh. Aku coba aja. Ayo, cepet-cepet. Kalian lagi ngapain? Kalian ngapain? Dear, Shushu. Cing, dengerin dulu penjelasan aku. Aku kan nggak buta. Aku lihat semuanya jelas banget. Apalagi yang perlu dijelasin. Direktur Jang Kun yang cedera. Aku bantu dia. Pijitin aja. Ya bener kayak gitu, bener kayak yang dia bilang. Cukup, aku juga nggak marahin kalian. Tapi intinya ini tetap rumah sakit. Orang lalu lalang harus jaga sikap ya. Iya, ngerti. Sekretaris Jang, keluar sebentar. Aku mau bicara sebentar. Cing, kenapa tutup pintu sih? Jang Chuhan bilang kamu habis ditendang. Aku mau cek sebentar. Lihat beneran rusak nggak? Masih aja di sini, nggak tunggu malam aja. Aku takut nunggu nanti. Kamu duluan dimakan sama si kecil itu. Kenapa kamu takut? Bukan, tadi kamu bilang ini rumah sakit, harus jaga sikap kan? Itu aku cuma bohongin anak kecil itu. Masa kamu percaya juga? Udahlah, jangan banyak omong. Aku mau lihat masih oke nggak. Shu Cing, kamu main-main sama api nih. Cewek ini beneran ekstrem. Aduh, capek banget. Halo? Jang Kun, kamu lambat banget. Kenapa belum datang juga? Aduh, ada sedikit gangguan. Aku segera ke sana. Lagi sama cewek nakal mana tuh? Bukan, otak kamu mikirnya itu mulu. Kenapa isinya cuma begituan? Ini soal kerjaanku. Setengah jam. Kesiangan. Gajimu bakal dipotong. Kenapa harus gitu? Kamu bukan bos aku kok. Aku bagian HRD, penilaian kinerja loh. Aku juga nilaiin. Kamu tuh beneran aneh. Kalau kamu datang cepat, bisa dapat bonus. Oke, aku langsung naik. Kok gatal ya? Direktur, Anda cari saya? Masuk, tutup pintunya. Oke. Chen kecil. Ayo duduk. Terima kasih, Direktur. Gimana kerja di bagian logistik belakangan ini? Direktur, jangan ledek saya dong. Serasa dibuang aja. Pernah kepikiran mau pindah balik nggak? Direktur, Anda bisa pindahin saya balik ya? Kamu dipindah itu keputusan Chen Xiaoyuan. Hubungannya sama direktur, kamu kan tahu sendiri. Saya juga nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa selamatin kamu. Kamu bisa selamatin diri sendiri dong. Jelasin detail. Jelasin detail. Aduh, Direktur Chen, jangan bercanda dong. Bahkan kamu aja nggak bisa atasi Chen Xiaoyuan. Aku bisa lawan apa sih? Kamu cowok. Dia cewek. Direktur Chen, maksudmu? Selama kamu bisa taklukin Chen Xiaoyuan dengan status dan posisinya sekarang, dia pasti nggak berani ngomong. Nanti dia bakal nurut sama kamu. Nggak bisa. Kalau ketahuan, aku habis lah. Jang Kun dan Chen Xiaoyuan bikin kamu kayak gini. Kamu nggak mau balas dendam. Aku juga nggak maksa kamu. Aku dengar kabar, Wang Debiao lagi dinas luar, Chen Xiaoyuan hari ini libur di rumah. Kalau kamu nggak manfaatin malam ini, nanti nggak bakal ada lagi peluang. Pikir baik-baik ya. Direktur, aku ngerti. Buka pintu. Udah datang juga nggak ada yang bukain pintu.
buka pintu. Kalau nggak dibuka, aku manjat aja. Iya, datang. Siapa sih cerewet banget? Ngapain kamu masuk keluar sana? Ini kan bukan rumahmu. Kok kamu di sini? Aku mau nganter hadiah buat Direktur Chen. Kamu sendiri ngapain di sini? Chen Xiaoyuan mana? Buchan barusan terima telepon. Dia keluar. Suruh aku jaga pintu. Kamu keluar. Orang ini bohong. Chen Xiaoyuan nggak keluar kok. Gitu ya? Nggak bisa. Kamu nggak boleh naik ke lantai 2. Tunggu di sini. Chen Xiaoyuan. Siapa yang lakukan ini? Itu ulat Tianhai. Katanya mau beri aku hadiah buat minta maaf. Aku biarin dia masuk. Nggak nyangka, lihat rumah kosong. Dia mau berbuat jahat sama aku. Kalau kamu telat 2 menit, mungkin dia berhasil. Nggak apa, aku buka tali kamu. Ayo kita lapor polisi. Jangan lapor polis. Kalau mereka tahu, aku malu ke rumah sakit. Udah kayak gini masih mikir itu. Ayo. Kakiku sakit, bisa pijitin nggak? Oke. Pantesan Tianhai, dasar anjing itu jadi naksir. Kaki cantik gini udah cukup buat main setahun. Wang Debiao juga bodoh, di rumah punya cewek cantik kayak gini. Malah nggak mau, cari di luar. Bucen mau mulai ya? Cepat, sakit banget. Lembut dan licin banget. Duh, tanganmu panas banget. Aku pakai panas buat bantu redakan memar. Sebentar lagi baik kok. Tunggu sebentar ya. Tangan dia panas banget. Jadi dia... Aduh, aku mikir apa sih? Aku kan mau jadi ceweknya Wu Hailong. Nggak boleh kasih diskon ke brengsek ini. Sudah, coba deh. Beneran nggak sakit lagi. Dulu Jang Kun suruh kamu jadi dokter kandungan. Sayang banget buang bakat. Ya udah, kalau nggak ada urusan aku berangkat dulu. Oh iya. Di sini ada barang yang kamu mau. Mulai sekarang urusan kita beres. Aku nggak bakal bantu kamu lagi. Tunggu, Ada apa lagi? malam ini Wang Debiao nggak di rumah. Bisa temenin aku di sini nggak? Kamu yakin? Aku bukan orang baik. Kalau aku ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh, jangan nyesel ya. Kamu lebih aneh dari aku kali. Ayo makan. Aduh, kalau cewek ini nggak terlalu mikir, pasti sempurna banget. Ngapain bengong? Coba deh. Coba. Enak. Jelas dong. Mau dapetin cowok. Pertama, harus bisa masak yang enak dulu. Aku latihan khusus buat ini. Oh iya, sekarang kamu sudah punya rekamannya. Wu Hailong pasti akan cerai dengan Shen Xiun. Tujuanmu tercapai. Wu Hailong pasti jadi milikku cepat atau lambat. Gawat. Apa Tianhai sudah balik lagi? Santai, aku ada cara. Kamu suruh dia masuk. Kita jebak dia di dalam. Oke, menurut kamu? Hei, Direktur Chen. Mana si Sang Kun itu? Kamu keluar sekarang. Aku sudah tahu anak itu nggak bakal lama di sini. Untung aku cerdas. Aku balik lagi secara diam-diam. Hei, Direktur Chen. Udah jangan melawan. Hari ini teriak sekencang apapun, nggak akan ada yang nolong kamu. Jadilah milikku aja ya.
Hahaha. Jangan pukul lagi. Direktur Chen? Ya? Tenang aja, dia nggak bakal datang lagi. Makasih. Cuma makasih doang, nggak kasih apa-apa. Sekarang puas kan, manis? Direktur Chen, gimana kalau tambahin satu di sisi sini biar simetris? Apaan sih? Mimpi aja, aku mau mandi. Malam ini kamu tidur di sini aja. Aku ada di sebelah. Aduh, Direktur Chen, kalau kamu masih takut, aku bisa saja tidur bareng kamu kok. Trik kecilmu ini buat nipu cewek aja lah. Cepat atau lambat bakal tidur sama kamu. Kamu dandan cantik banget, mau ketemu Wu Hailong ya? Ya, malam ini mau dapetin dia biar jadi istrinya ketua dewan. Aku cuma mau ngingetin, Wu Hailong itu orangnya susah diatur. Aku nggak perlu diingatkan. Kita udah sepakat kontraknya. Akan kasih yang kamu mau. Hailong, kamu juga dengar. Shen Shuyun di belakangmu senang main sendiri. Perempuan seperti ini layak ditahanin. Pria itu siapa? Tanya istri baikmu itu. Siapa tahu dia sama cowok mana. Hailong, soal selingkuh itu. Nggak sekali, ya berkali-kali. Siapa tahu di belakangmu dia punya cowok berapa? Bodoh banget, aku pulang buat gampar dia. Hailong, sekarang kamu tahu siapa yang tulus kan? Aku nggak mau yang lain, cuma mau tetap di sisimu. Kalau gitu cerai sama Wang Debiao. Dia bakal setuju nggak? Jelaslah, aku nggak tahan sama dia. Sejenak pun udah nggak tahan. Dia sama Shu Qingqing itu, bukan sekali dua kali. Nanti kalau aku dapat bukti, dia bakal pulang tanpa apa-apa. Kamu nggak takut? Aku juga kayak dia. Cari cewek di luar juga. Laki-laki kuat, pasti banyak cewek ngelirik. Tapi aku tenang. Aku cuma mau status resmi. Cewek pintar dan sadar kayak kamu jarang ada. Hailong, jadi kamu setuju ya? Aku sekarang juga mau pulang cari istri cerewet itu, cerai lalu nikah sama kamu. Tunggu ya, aku telepon dulu. Oke, aku tunggu kabar baikmu. Berani banget ancam aku, Chen Xiaoyuan. Jangan pikir aku nggak tahu. Semuanya kamu atur. Hari ini biar aku kasih pelajaran. Halo, Xiao Liu. Cari beberapa laki-laki kuat ke klub Huanglong. Halo, siapa ini? Ini aku. Aku sudah bilang jangan kontak lagi. Atau kamu kangen aku? Jangkun, kamu masih punya mood? Godain aku di sini. Sebentar lagi, kepala HRD cantik kamu itu bakal dipermainkan banyak orang. Di mana Chen Xiaoyuan? Kamu memang peduli banget sama dia? Berhenti bacot, cepat bilang dia di mana. Di klub Huanglong. Jangkun, kamu utang budi sama aku sekarang. Chen Xiaoyuan, apalagi yang kamu perbuat? Kalian siapa? Mana Hailong? Cewek kecil berani lawan bosmu. Menurutmu takdirmu bakal gimana? Kalian diutus Wu Hailong. Dengar ya, suamiku Direktur RS Shengshin. Kalau berani sentuh aku, kalian takkan lolos. Perempuan murahan kayak kamu masih berani sebut suamimu. Kami orang kepercayaan bosmu. Dia yang bakal lindungi kita. Untuk kamu, aku bakal kasih kamu nikmat sampai langit. Makin kamu begitu, aku makin semangat. Bro, mau satu-satu atau rame-rame? Lu dulu, bro. Oke, kalian jaga di luar. 1 jam. Enggak, 3 jam gantiin aku.
urus urusanku. Aku datang buat nyawamu. Bro, istri orang ngapain sebegitunya? Bicara lagi, lihat aja gue bunuh nggak? Ngapain bengong? Cepat serang. Siapa berani maju? Pergi. Gua nggak percaya lu berani bunuh gua. Ayo sini. Menurut lu gue berani nggak? Maaf bang, gua salah. Nggak berani lagi. Pergi. Jangan sampai gue lihat kalian lagi. Tunggu aja. Lu nggak mau apa-apa? Makasih udah repot. Santai, nggak apa-apa kok. Kamu gila. Mau di sini? Jangan ngomong, aku terluka. Butuh hiburan. Wu Hailong dan yang lain mau datang. Kita harus cepat pergi. Oke, aku nurut. Ini semua kamu yang atur? Bisa dibilang begitu. Udah cukup lihat belum? Kalau udah aku mau nyetir. Jangkun, nggak nyangka kamu hebat juga. Orang sebanyak itu, nggak ada yang bisa lawan kamu. Mungkin karena keyakinan beda, Maksudnya apa? orang-orang kasar itu cuman jalani tugas Wu Hailong. Udah gitu aja. Aku beda. Aku maunya nyelamatin kamu. Lagian aku belum tidur sama kamu. Kalau ada apa-apa sama kamu, aku pasti nyesel banget. Padahal tadi aku sempat terharu. Ternyata tujuanmu begitu. Kamu juga nggak suka aku. Aku pun nggak berharap kamu punya rasa ke aku. Aku cuma berharap lihat kamu kayak anjing, ngerangkak minta ampun di depanku. Bener-bener jijik. Pikiran cowok tuh. Selalu aja soal itu. Udah deh, cepet antar aku pulang. Pas banget ada razia. Orangnya sudah ketangkep. Perempuan itu beneran untung banget sih. Pak Wu mau suruh orang ngajarin dia lagi. Sudahlah. Sekarang perusahaan lagi mau IPO. Nggak usah urusin dia dulu. Nggak penting. Siap. Tapi pria di rekaman itu harus segera diselidiki. Tenang aja Pak Wu. Perempuan sialan, muka jutek tiap hari. Aku nggak seharusnya nolongin kamu dulu. Halo, Gimana? Rekamannya jelas nggak? Kamu sama Pak Chen ya? Aku nggak kasih efek blur buat kalian. kok bisa kamu dapat video ini? Kenapa? Cuma kamu yang boleh punya video suamiku. Aku juga boleh dapat videomu dong. Menurutmu, dengan kekuasaan dan posisiku, cari hacker itu susah ya? Suruh orang rekam lalu atur, pasang penyadap di balik dinding. Apa sulit? Mau ngapain sih? Balas dendam pakai cara yang sama? Sekarang aku juga mau dengan cara itu. Balas kamu. Bukankah ini kamu yang ajarin aku? Pak Shen, kenapa mesti ngotot terus? Setelah kejadian itu, kita udah impas kok. Udah habisin aku sampai bersih, terus mau pergi gitu aja. Kamu pikir semudah itu? Pak Shen, kita satu grup tentang kejadian itu. Kalau sampai tersebar gosip, karier kamu habis. Gimana hadapin Wu Hailong? Kamu takut Wu Hailong tahu? Habis itu dia beresin kamu, kan? Aku sih nggak takut. Aku ada keluarga besar di belakang. Malam ini aku tunggu kamu di rumah ya. Halo? Wanita kalau udah gila bahaya banget. Maksud dia apa ini? Dia nyindir apa ke aku? Cepet banget ya. Udah bersih belum? Ada syarat bilang aja, jangan muter-muter. Cewek ini hari ini kok tiba-tiba jago goyang? Cepet sini. Maksud kamu apa?
Ya arti sebenarnya, gimana kalau aku bagiin video kamu sama Chen Xiaoyuan ke Wang Debiao? Nanti jangan bilang masih sekretaris. Kamu pikir nyawamu masih selamat gak? Orang kayak kamu nggak tahu malu. Bukannya belajar dari kamu juga. Dibanding kamu, aku masih jauh. Cepetan nggak kuat ya. Aku nggak kuat. Kamu main api nih. Kok rasanya dia kayak siluman yang nyedot energi orang ya? Tanda tangan kontrak ini, videonya ambil aja. Direktur Shen, Bos Shen, Guru Shen. Keren banget kamu. Hubungan teman tidur, kamu bisa dijadiin kontrak. Salut bener sama lo. Setelah pakai ternyata oke juga. Pengen tetap pakai terus. Menurutku masih perlu kontrak biar kamu ada batas. Kamu gila ya? Emang aku sakit. Enaknya kamu dokter. Nanti aku serahin ke kamu deh. Kamu beneran sakit nggak sih? Kamu mau balas dendam ke aku dengan cara begini? Penyakitmu itu ditularin siapa? Jangan-jangan Wu Hailong ya? Apa aku juga ketularan? Kamu takut banget. Berarti banyak juga kamu lakuin hal jahat. Masih bisa ketawa ya? Wanita gila kamu. Kenapa aku nggak boleh ketawa? Otakmu tiap hari isinya kotor semua ya. Ini udah kebiasaan lama aku. Kebetulan kamu dokter kandungan, cekan aku dong. Dokter Shen, penyakit kamu lumayan parah. Bisa-bisa bahaya nyawamu. Apa? Ternyata kamu juga takut mati ya? Kamu mainin aku? Sama aja. Tapi serius, rahim kamu dingin parah. Kalau sakit rasanya mau mati kan? Bener kata kamu. Gara-gara masalah ini, bertahun-tahun aku belum punya anak. Juga gara-gara ini, Wu Hailong punya alasan cari wanita lain di luar. Dengan kekuasaan dan posisi kamu, dokter hebat manapun pasti bisa dicari. Tapi harus kamu pilih aku. Dulu di bisnis, aku banyak musuhin orang. Gak mau biar orang lain tahu privasi aku. Dan kamu yang paling cocok. Pak Shen. Aku benar-benar kagum padamu. Kamu mau peras habis aku sampai tetes darah terakhir. Aku orang yang jelas soal balas budi. Kalau ada yang menyakitiku, pasti ku balas. Tapi kalau kamu bisa sembuhkan sakitku, uang, status, koneksi, semuanya pasti dapat. Kenapa kumat lagi? Tolong selamatkan aku. Cepat tiduran. Titik ini bisa redakan sakitmu. Tenang saja, aku obati sekarang. Aku bantu keluarkan racun dingin. Udah mendingan? Putar badan. Capek banget aku. Kamu udah baikan. Rasanya aneh banget. Kayak ada hawa hangat mengalir di tubuhku. Tentu tadi aku pijat titik akupuntur kamu, bikin aliran darahmu lancar, bantu buang racun dingin, makanya kamu berasa hangat. Makasih banget, aku sudah jauh lebih baik. Kali ini lihat kamu beda sama yang dulu. Bedanya apa? Dulu wajahmu penuh sedih dan amarah. Sekarang penuh bahagia dan puas. Akhirnya aku meluluhkan hatimu. Jadi hangat sekarang. Jangan gombal deh. Aku lapar nih. Masih sempat, aku traktir makan ya. Sekalian kenalin kamu sama produsen alat medis. Kok kamu tahu aku lagi pusing soal ini? Kamu lupa aku siapa ya? Urusan grup. Nggak ada yang lolos dari telingaku. Jadi aku sekarang agak takut nih sama kamu. Selama kita satu tim, nggak perlu takut kok. Enaknya bareng sama aku. Nanti kamu bakal tahu juga. Kamu tahu nggak pengadaan rumah sakitmu selalu dipegang Chen Lumao? Udah kuduga si rubah tua Wang Debiao ini. Kenapa kasih masalah ini ke aku? Mau biar Chen Lumao nyusahin aku? Bener, Chen Lumao banyak ambil komisi dari urusan ini. Wang Debiao sampai iri banget, sampai mau nangis darah. Tapi Chen Lumao udah kuat banget. Wang Debiao nggak bisa lawan dia, makanya kamu dijadiin tumbal. Buat gangguin dia. Aku tahu aku cuma jadi tumbal. Hari ini, atas nama Chen Lumao, aku undang mitra kerja Tian Fang Min. Yang pernah kerja sama dengannya,
Aku nggak siap apa-apa. Tian Fangmin suka uang dan senang main. Katanya dia punya banyak pacar. Hari ini kalau kamu bisa dapetin dia, urusan ini beres. Kalau nggak bisa, kita cari cara lain. Oke, Kak Tian, duduk. Shun, hari ini semangat banget mau main. Mana Chen Lu mau? Disuruh kesini tapi dia nggak nongol. Kak Tian, aku mau kenalin. Ini sekretaris Jang dari RS Group kami, rumah sakit di bawah perusahaan. Tahun ini pengadaan RS, dia yang urus. Jadi sengaja ajak kakak, biar kalian kenalan. halo Kak Tian. Namaku Zhang Kun. Panggil aja Xiao Kun. Kenapa cari anak bau kencur begini? Bosen banget. Biarin kakak. Aku juga bisa nemenin minum. Wah, adik mau temenin aku juga ya? Hyun, denger nggak? Tuangin minuman buat adik. Ayo, langsung habisin ya. Jangan berhenti. Biar aku lihat, bisa bikin aku senang minum nggak? Baru kita bahas kerjasama. Tian, kalau minum terus kamu tumbang. Kenapa adik kecil nggak kuat minum ya? Nggak kuat minum mana bisa dapat bonus? Tian, aku bisa minum. Pasti akan bikin kamu senang. Sudah cukup. Aku nggak mau sampai ada yang celaka. Tian, maaf kalau membuat kamu geli. Minum bareng kamu itu rejeki buat aku. Bagus, kita bisa lanjut kerja sama. Harganya pakai tarif tahun lalu. Oke kan? Siap, Tian. Tapi cara kerjasamanya tergantung niat kamu. Tenang saja, Tian. Semua keuntungan dari pesanan ini, aku nggak ambil sepeser pun. Semua buat kamu. Tapi aku ada satu permintaan kecil. Kak, aku ada urusan pribadi dengan Tian. Bisa keluar dulu? Oke. Aku pamit dulu. Ngobrol saja. Tian. Kak, bisa nggak kamu kasih aku buku kas rumah sakit tahun lalu? Wah, dari awal sudah mau cek laporan aku. Kelihatannya nafsu kamu juga nggak kecil. Kak, dengar dulu penjelasan aku. Bukan aku yang mau cek, itu Pak Wu yang mau cek. Tepatnya Chen Lu mau. Nggak mungkin. Wu Hailong pasti nggak akan biarin orang luar tahu. Dia lagi cek orang bawahnya. Kak, aku mabuk. Kak, aku bener-bener mabuk. Coba kamu pikir lagi detailnya. Bukannya itu sopirnya Wu Hailong. Dia beneran orangnya Wu Hailong. Pantas aja Shen Xiun juga ikut bantu dia kenalin. Mabuk parah gini. Kalau nggak aku suruh sopir jemput kamu. Hari ini kamu tidur di jalan lagi? Kak, cuma kamu yang baik ke aku. Siapa juga yang baik sama kamu? Aku cuma mau jaga biar kepentinganku nggak rugi. Kan cuma kontrak itu. Aku selesain sekarang. Tunggu, jujur sama aku. Hari ini diam-diam kamu suruh aku pergi. Kamu ngapain sama Tian Fangmin? Aduh, aku bisa ngapain sih? Jamuan bisnis, Tian Fangmin itu jago. Ketemu kamu, ikan besar, mana dia mau lepasin? Cemburu ya? Enggak, Aduh, sama dia tuh. Itu cuma urusan bisnis. Aku cuma mau minta tolong doang. Buku kas sudah diterima. Tian Fangmin setuju kerjasama. Tak perlu khawatir lagi soal pengadaan barang. kamu ini setiap hari cuma mikir hal-hal nggak penting begini. Kamu nggak lihat ada cewek cantik di sampingmu? Kak, Wu Hailong kok tega ninggalin kamu? Jangan sebut orang nyebelin itu. Kita manfaatkan waktu. Direktur Wang.
Halo, Direktur Wang. Ada daftar barang masuk gudang. Perlu tanda tanganmu. Kamu di mana? Aku ke sana. Aku lagi sibuk. Cek aja baik-baik. Tolong tanda tangani untukku. Dasar kamu, Wang Debiao. Di RS wanita banyak, nggak cukup buat mainanmu. Masih main keluar juga. Tunggu aja kamu. Suatu hari kalau aku rebut cewekmu, mau lihat kamu masih bisa ketawa nggak? Buka semua dus, aku mau cek. Jangmi pelanggan lama. Tenang aja. Ya. Urusan kantor ya, urusan kantor. Oke. Siap, nggak masalah. Angkut barangnya. Siap. Suamiku, aku baru lihat resto western bagus. Kita makan bareng malam ini ya. Siapa suamimu? Suamimu mau bunuh aku? Jangan asal sebut. Laki bau, punya 10 menit, muncul di depanku sekarang. Kalau enggak, aku ke RS cari kamu. Jangan datang, serius. Aku langsung ke sana ya. Wang Debiao, kamu ini imut banget. Lagi nakal sama siapa lagi? Tinggalin pacar kecilmu, jangan cari masalah. Cepat angkat, aku ada urusan lain. Sekretaris Jang, aku kekurangan tenaga nih. Oke, aku bantu kamu. Aduh, Sekretaris Jang, sibuk ya? Kita bantu pindahin bareng deh. Biar cepet selesai, cepet pulang juga. Xiao Tian, Iya, seragam keamanan kamu keren nih. bisa aja kamu Sekretaris Jang. Makasih ya, nanti traktirin anak-anak makan enak ya. Siap, makasih Sekretaris Jang. Sekretaris Jang, hati-hati di jalan. Jang Kun, tunggu aja. Aku bakal balas dendam. Kenapa aku baru sadar? Kamu ternyata ganteng banget. Hormonmu lagi tinggi ya. Yuk makan. Jangan ribut, nanti ketahuan orang. Bantu aku urus Chen Lumao yang imut itu, biar aku bisa sama kamu terang-terangan. Dia bakal tamat sebentar lagi. Tunggu hari itu, aku mau coba gaya baru sama kamu. Cuma ganti gaya nggak cukup. Aku mau coba di tempat baru. Di gunung. Ih, jijik deh. Direktur Wang nggak ada hari ini. Aku gantikan mimpin rapat. Kalau ada masalah bilang aja. Kalau nggak ada, yuk pulang. Jang Kun, kamu buru-buru bubarin rapat. Takut aibmu kebongkar ya. Sama yang lain tahu. Wakil direktur. Ngapain sih buru-buru? Kalau ada omongan bilang aja. Ini daftar barang masuk kemarin, ada tanda tanganmu juga. Berapa banyak kamu dapat untung sampai bisa selundupin obat palsu ke rumah sakit kita? Wakil direktur obat palsu. Obat itu aku cek sendiri. Mana mungkin ada yang palsu? Kemarin aku udah curiga sama obatnya. Jadi aku ambil sampel buat cek. Ternyata isinya palsu semua. Sekretaris Jang, ini salahmu. Kok bisa-bisanya ngerugiin rumah sakit sih? Akhir-akhir ini ada gosip di RS soal jual obat palsu. Ada pasien juga ngeluh. Katanya obat itu bikin penyakit makin parah. Terus minta ganti rugi mahal banget. Kamu mau jelasin gimana? Direktur Chen, kamu yakin banget obat palsu ini? Aku yang bawa masuk. Kamu mau tantang aku di pengadilan ya? Kotoran di badanmu sendiri. Sudah bersih belum? Maksudmu apa? Chen Liu mau. Waktu kamu pegang tugas pembelian, berapa banyak komisi kamu makan? Kamu sendiri sadar nggak? Menurutku Jang Kun nggak asal tuduh. Kita dengerin buktinya dia dulu. Chen Lumao, sebaiknya kamu bersih. Kalau enggak, aku pasti ceraikan kamu. Aku nggak ngerti kalian ngomong apa. Transaksi aku sama supplier, semuanya jelas. Kalau kamu nggak percaya, aku bisa hadap langsung sama mereka. Kalau ketahuan sesuatu, aku akan lapor diri sendiri. Chen Lumao, kamu tuh harus lihat peti dulu baru tobat ya.
Ini buku transaksi bagian pembelian. Kenapa datanya sama? Catatan rumah sakit nggak cocok ya? Coba kamu jelasin ke semua orang. Buku catatan ini palsu. Kamu yang buat ini? Berani fitnah aku? USB Chen Lumao ini. Ada rekaman kamu sama apotek, beberapa satpam tukar obat palsu, kasus tukar obatnya. Kayaknya obat asli udah kalian jual. Aku rasa udah kalian jual semua. Video ini pasti kamu yang palsukan. Zhang Kun, kamu sengaja fitnah aku ya? Chen Lumao ngomong gini ke aku sia-sia. Aku udah lapor polisi, jelaskan aja ke polisi nanti. Sekretaris Zhang, ini cuma salah paham kita berdua. Bisa kita selesaikan diam-diam? Jangan bikin masalah makin besar ya. Aku benar-benar buta milih kamu. Kenapa dulu mau sama kamu sih? Cai, sekarang juga ke kantor catatan sipil. Urus semuanya sekarang. Kamu juga selingkuh waktu nikah. Aku mau kamu keluar rumah tanpa apa-apa. Orang kayak gini harus langsung dipecat. Tenang aja. Aku bakal langsung kabarin direktur. Nggak mungkin, jangan remehkan aku. Aku telepon Pak Wu sekarang. Nggak usah telepon lagi. Pak Wu, demi rumah sakit saya berjuang habis-habisan. Selama ini saya bersih. Semua saya lakukan sesuai perintah Anda. Selamatkan saya. Diam. Chen Lumao, semua ulahmu sendiri. Masih mau salahkan aku? Pergi dan renungkan di kantor polisi. Satpam bawa dia. Jangan. Zhang Kun, akhir-akhir ini banyak urusan di rumah sakit. Kerjamu bagus? Pak, sudah tugas saya. Iya. Bagus, tetap rendah hati. Chen Lumao sudah ditangkap, posisi wakil direktur kosong. Kamu yang pegang dulu, ya? Tenang saja, saya pasti jalankan tugas. Sudah, tak ada urusan lain. Semua bisa bubar. Ke depan. Mohon dukungannya. Selamat ya, Direktur Zhang. Sekarang kamu jadi direktur. Harusnya punya sekretaris. Gimana kalau Xiao Jiang? Ah, saya nggak bisa ya. Menurutku Xiao Jiang cocok. Besok datang lapor ke kantor saya. Oh, Kenapa? Tak senang ya? Mau dipikir lagi? Han, kenapa sih? Kedengarannya kamu nggak senang? gara-gara wakil direktur kita mau banget aku jadi sekretarisnya. Bukankah itu bagus? Jadi sekretaris direktur itu jauh lebih baik, perawat kecil sekarang. Ah, kamu nggak ngerti. Udah ya, ada yang cari aku tutup dulu. Kenapa kamu datang? Aku mau tanya keputusanmu. Aku tolak. Kamu mau apa? Ini rumah sakit loh. Berani macam-macam. Aku panggil orang. Coba aja kamu teriak lagi. Nanti aku kasih tahu semua orang kamu nonton film dewasa di kantor. Kamu nggak tahu malu. Jadi sekretarisku aja. Aku sudah punya pacar. Jangan macam-macam ya. Xiao Jiang beneran punya pacar? Iya maaf. Mulai sekarang nggak bakal minta kamu jadi sekretarisku lagi. Han, kamu dengerin aku nggak? Apa tadi kamu bilang? Aku bilang, kita udah 3 bulan pacaran. Kayaknya udah waktunya kenalin ke keluarga. Akhir pekan ini, aku ajak kamu ketemu orang tuaku. Oke. Atau malam ini jangan pulang dulu aja. Halo Pak, Keluarga Han bangkrut. Ayah, apa yang terjadi di rumah? Keluarga Han bangkrut. Penagih utang ngepung rumah. Kamu juga cepat sembunyi aja. Sebenarnya ada apa, Ayah? Apa yang terjadi pada Han? Aku ada urusan, pergi dulu. Ayo, mau kemana? Kamu siapa? Cewek cantik ini. Ya, orang tua kamu kabur ninggalin utang ke kami. Gimana dong sekarang? Aku juga nggak ada uang. Nggak ada uang ya? Kalau nggak ada uang, ikut aja sama kita. Kamu secantik ini, kayaknya bakal banyak pelanggan yang mau bayar buat kamu. Ayo. Ngapain kamu? Zhenghua, tolong aku. Lepasin dia sekarang, atau aku lapor polisi. Lapor polisi. Ya lapor aja.
Utang harus dibayar, itu wajar. Sekarang siapapun datang juga. Aku nggak takut. Berapa utangnya? Biar aku yang bayar. Kamu mau bayarin dia? Boleh. Sekalian potong dikit. Pas 100 juta. Bayar deh. Berapa? 100 juta? Aku nggak punya uang segitu. Ngapain gaya-gayaan? Nggak ada duit, jangan sok jagoan. Bawa dia pergi. Halo, kamu siapa? Jangkun. Kak Siyun? Bukankah ini direktur Jang kita? Kenapa sempat ke tempatku? Kak Siyun, aku mau minta tolong. Bisa pinjemin uang nggak? Seorang temanku diculik preman, aku harus selamatkan dia. Butuh berapa? 1 juta, tenang aja. Pasti aku balikin duitnya. Temanmu cewek ya? Haha. Ada aja nih. Demi cewek, keluarin duit segitu. Bikin kakak iri aja. Kak, jangan bercanda. Ini soal nyawa, kamu mau bantu nggak? Udah ngomong segini, masa aku nggak bantu? Di kartu ini ada 10 juta. Pakai aja, nggak usah buru-buru balikin. Gini aja, setiap pakai 100.000, temenin aku semalam. Oke, Tunggu. Pakai mobil ini aja. Cepat pergi pulang ya. Balik lebih awal malam ini. Kalian semua baru di sini. Hari ini aku kasih aturan. Kalau udah di sini, harus nurut sama aku. Siapa yang bandel? Kakiku bikin patah. Siapa yang coba kabur? Bakal ku cincang, dibuang ke sungai buat ikan. Nangis. Siapa suruh nangis? Rias lentur menangis. Siapa yang mau masuk temani pria itu? Nona Jiang. Aku masih bisa kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalau kau nggak mau masuk temani pria itu, bawa 1 juta tunai ke hadapanku. Baru bisa aku biarkan kamu pergi. Pukul. Halo Paman Jang, ini aku. Halo Paman Yan. Aku Xiao Jiang. Xiaojang, cari aku ada apa? Aku mau pinjam uang. Pinjam uang? Mau berapa banyak? 1 juta. Kesabaranku terbatas. Kalau kau nggak dapat uang, sekarang juga. Lekas masuk temani pria itu bayar utang. Halo Jangkun. Halo Jangkun. wah aku pikir kamu nggak akan telepon aku lagi. Tolong aku mau dijual. Lihat ke belakang. Jangkun. Jangkun. Nggak apa. Anak kecil, kamu siapa? Wanita ini pasti milikku. 1 juta. Serius, kamu mau keluarin 1 juta? Jangan banyak omong, gesek kartu. Bos muda. Dia itu andalan di klub kami. Mau bawa pergi boleh? Tapi harus 2 juta gimana? Barusan kamu bilang 1 juta. Barusan itu dulu. Sekarang harga naik. Kurang 1 rupiah pun nggak bisa bawa pergi. Dengar ya, hari ini pasti kuambil gesek kartu. Makasih bos. Kamu istirahat di sini malam ini. Aku pergi dulu ya. Tunggu, jangan pergi. Kenapa?
Kamu nggak rela aku pergi. Jang Kun, boleh nggak aku jadi sekretarismu? Pribadi juga nggak apa. Serius? Push pelan-pelan, ini pertama kaliku. Pak, Bu. Kita pakai teknologi, bandingin sama database, akhirnya ketemu pria yang sama istri, bareng istrinya. Itu Jang Kun. Apa? Jang Kun? Padahal aku percaya dia. Sampai angkat dia jadi wakil direktur. Berani-beraninya dekati wanitaku. Perlu nggak? Jangan bikin ribut besar. Perusahaan segera IPO, jaga reputasi. Siap, Pak, Bu. Bro, pinjam korek. Jang Kun, brengsek kamu. Berani goda istriku. Pak Wu, jangan-jangan salah paham. Nggak ada salah paham. Aku kasih tahu kamu, nggak semua wanita bisa kamu sentuh. Yang aku buang pun nggak boleh. Pakai tangan mana? Nggak mau jawab ya? Hei, Pak Wu, Kedua tanganku. Kamu hancurin aja. Stop. Berhenti. Kamu cewek cantik. Berani-beraninya cari aku lagi. Wu Hailong. Lepasin dia. Lepasin, enak aja. Ini surat cerai. Setelah bagi harta, saham perusahaan 300 juta harusnya milikku. Sekarang aku nggak mau uang sama sekali. Kamu lepaskan dia. Kamu serius? Jangan sampai kamu nyesel nanti. Ayo kita pergi. Kamu nggak apa-apa. Kak Shiyun, apa semua ini layak dilakukan? Sekarang apapun yang dikatakan udah telat. Tuan pria 3 miliar yang hidup dari istri, nanti aku benar-benar nggak punya uang. Semua tergantung kamu buat nafkahin aku. Kak Shiyun, tenang aja. Aku pasti tanggung jawab sama kamu. Dengar-dengar, kamu cerai sama istrimu yang kucel itu? Jangan bahas dia lagi. Dia berani selingkuh dari aku. Untung ada kamu, ada anak kita. Hahaha. Kapan kamu bakal resmiin aku? Sebentar lagi. Tunggu perusahaan IPO. Santai aja, aku nggak buru-buru. Tunggu anak kita lahir. Itu bakal jadi pewaris grup. Hahaha. Sayang, kamu baik banget sama aku. Udah ya. Aku mesti ke kantor bentar. Xiaoliu udah booking in medical check up. Tiap tahun aku sibuk terus batalin. Tahun ini aku harus pergi. Oke, aku tunggu di rumah. Hehehe. Ini hasil medical check up kamu. Dengan kondisimu sekarang, hampir nggak mungkin kamu bisa hamil. Ini. Gimana mungkin? Dokternya salah nggak? Istriku hamil kok. Wikin. Cewek cantik ini. Oke. Semua bohongin aku. Hailong, kamu pulang? Kamu ngapain? Bilang itu anak siapa di perutmu? Kamu kira diam? Aku nggak tahu anak siapa. Dari Jang Kun itu ya. Kok kamu tahu? Kamu kira aku bodoh? Baru hamil. Langsung suruh dia balik ke kota. Bilangnya sepupu jauhnya. Hebat sepupu jauh. Bu Hailong, mau ngapain? Ngapain? Kalian berdua harus bayar harga. Bayar? Jang Kun, Wikin sekarang di tanganku. Kalau nggak mau dia celaka, cepat ke sini. Wu Hailong, kamu gila. Cinjie itu selingkuhan kamu. Jangan pura-pura nggak tahu. Wikin si cantik ini diam-diam hamilin anakmu. Wu Hailong, jangan sakiti Cinjie. Cukup omong kosongnya. Jam 2 siang ini, datang
datang sendiri ke tempat yang kukasih. Kalau aku telat sedetik, aku langsung bunuh Guikin, juga anak dalam kandungannya. Halo, halo. Bicara. Kapan kamu mulai dengan Jangkun sama bajingan itu? Mam, Tunggu bajingan itu datang. Aku bunuh dia dulu. Lalu kirim kamu ikut dia. jangan. Jangan sakiti dia. Cantik kayak kamu. Masih belain dia sekarang. Wuhailong, aku datang. Oke juga. Anak ini beneran berani datang. Nanti kamu akan lihat gimana aku bunuh dia. Oh, Halo. Aku bilang jangan datang. Tunggu kabar dariku aja. Aku nggak tenang kalau kamu masuk sendiri. Wu Hailong itu kejam. Apa aja bisa dia lakukan? Makanya kamu nggak boleh datang. Kalau ada apa-apa ingat lapor polisi. Aku pasti selamatkan Shinji. Aku datang Shinji. cepat pergi. Wu Hailong bakal bunuh kamu. Cepat pergi. Hati-hati. Wuhailong, kamu gila ya? Kalau aku mati, kamu juga mati. Ya udah mati bareng. Mau bunuh dia? Bunuh aku dulu aja. Kamu wanita jalang, masih saja minta belas kasihan. Kalau gitu, gua bunuh lo dulu. Jangan! Jangkun. 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 Kakin. Kakin. Kamu sudah sadar? Wuhailong di mana? Pelan-pelan. Dia dibawa polisi. Kata pengacara, dia tak cuma kena pasal penganiayaan dan penculikan. Bahkan kondisi keuangan perusahaan juga bermasalah. Dia mungkin gak bakal bisa keluar penjara. Kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Pisau tadi nyaris kena ginjalmu. Untung aja. Bisa-bisa gak ketemu cewek lagi seumur hidup. Kakin. Tenang aja. Kata peramal, aku dari kecil hoki percintaan. Kayak gini aja masih sombong. Oke, kalian masuk. Kok kalian semua kesini? Katanya keberuntungan cintamu bagus. Kita cek bareng-bareng. Beneran hoki nggak? Hahaha,